Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, semangat pagi, berkah dalam. Mari kita bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan Injil Yohanes yang bersama kita baca, ada kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Kisah ini menunjukkan betapa luar biasa Tuhan Yesus yang mengadakan mukjizat membangkitkan orang mati. Yang mati adalah Lazarus, adik Marta dan Maria, yang tinggal di Betania. Dan karena Yesus tergerak hatinya, masgullah hatinya, tergerak hatinya itu merasa iba, merasa kasihan, Yesus akhirnya mengadakan mukjizat membangkitkan orang mati. Dari kisah ini menunjukkan bahwa Yesuslah sang kebangkitan dan hidup. Yesus yang mengasihi manusia, siap membangkitkan dari mati, siap memberikan terang dari kegelapan, karena Yesus adalah terang dunia. Dari peristiwa kematian yang dialami Lazarus, ya, kita semua pernah merasakan seperti mati, ya, seperti mati. Seperti mati itu contohnya pernah gagal, pernah merasa tidak bisa, tidak mampu, pernah terjatuh, pernah merasa kurang, pernah melakukan kesalahan. Nah, itu hampir semua orang pernah mengalami itu. Nah, bagi kalian yang mungkin sampai sekarang masih merasa, wah, kenapa kok aku begini, kenapa kok aku gak bisa, kenapa kok aku melakukan salah ini terus dan sebagainya, maka perlu datang kepada Tuhan, berdoa, memohon bantuan Tuhan. Tuhan Yesus siap membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita, menguatkan kita, membimbing kita dengan Roh Kudus. Nah, ini ada beberapa tulisan ini tadi, ya. Ini pesan-pesan penting ini untuk menguatkan ketika kamu merasakan jatuh, bangun untuk meraih impian. Jangan pernah lelah untuk bangkit lagi. Lihatlah akan ada bahagia untuk ayah dan ibumu. Ini kata-kata penyemangat. Ada lain lagi, kegagalan terbesar adalah apabila tidak pernah mencoba. Jadi jangan takut untuk gagal ketika belajar. Kalian semua kan pelajar toh, ya, orang pelajar itu orang yang belajar. Jadi ketika belajar pasti ada kegagalan atau belum bisa. Jadi semuanya butuh proses, tidak harus langsung bisa. Jadi ada kalanya wah keliru, wah salah. Akhirnya menemukan, akhirnya ada pengalaman, tahu mana yang salah, akhirnya mampu mengatasi. Kegagalan bukan berarti terjatuh, tapi menolak untuk bangkit. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan sampai terus ketika gagal terus putus asa. Nah, ini yang bisa diibaratkan seperti mati tadi. Maka penting sekali untuk memohon bantuan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, ada contoh di zaman sekarang, ya, era milenial, ada Beato Carlo Acutis, ya. Ini Beato itu calon santo, ya, yang diberi gelar oleh gereja. Ini karena riwayat hidupnya. Nah, silahkan kalian mencari kisahnya di internet, ya, atau dimanapun kalian bisa mencari ini.
meninggal pada tahun 2006, ya masih era-era zaman-zaman sekarang ya. Jadi Santo Santa tidak harus yang dulu-dulu kala atau Romo atau suster, tapi semua orang bisa menjadi orang kudus. Kita diharapkan oleh Tuhan berusaha untuk mencapai kekudusan. Tuhan tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita, tapi mengharapkan usaha dan mengharapkan kebangkitan tadi. Ketika kita mengalami jatuh, mengalami kegagalan, kita diharapkan untuk bangkit. Nah, ini gambaran remaja-remaja yang unggul ya. Silahkan melihat ini gambaran-gambaran remaja ya, yang bersemangat tuh seharusnya seperti ini, kreatif, cerdas, percaya diri, berpotensi ya. Kreatif tuh mau mencoba sesuatu yang baru ya, mencari sesuatu yang baru. Cerdas ya, menunjukkan bakatnya ya. Percaya diri, berani mencoba sesuatu yang positif. Kemudian berpotensi, ada bakat. Semua, setiap anak itu pasti diberi talenta, tinggal bagaimana kita mau mengembangkan atau tidak. Nah, penting sekali untuk mengembangkan. Ini gambaran remaja. Nah, itu tadi. Maka pesannya seperti judul tema ya, menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan dalam arti tadi seperti Lazarus yang mati. Jadi kita selain bangkit, membangkitkan diri sendiri dengan bantuan Tuhan, dengan selalu dekat dengan Tuhan seperti Carlo Acutis tadi, kita juga diharapkan menjadi teman bagi yang lain yang merasakan sedih ya, yang merasakan kebingungan, merasa tidak percaya diri dan sebagainya, merasa kekurangan dan sebagainya. Jadi kita tidak cukup, atau kalian sebagai remaja Katolik, pengikut Kristus, tidak cukup hanya sebatas perasaan saja, oh kasihan dia, tapi terus berhenti, oh dia kok gitu ya, kasihan dia, ya Tuhan kok gitu, tapi tidak berlanjut. Maka penting sekali untuk dilanjutkan, oh kasihan ya, kemudian menyemangati ya, bergerak atau bertindak, menghibur, menemani, menyemangati dan mendoakan orang-orang atau teman-teman yang butuh kita, butuh dibangkitkan oleh kita. Baik anak-anak, mungkin itu saja intinya ya dari kisah Lazarus. Kita semua ya, termasuk kalian remaja Katolik, pasti digunakan Tuhan untuk menjadi mukjizat bagi orang lain, untuk membangkitkan semangat, menguatkan saudara-saudari atau teman-teman kita. Baik, kita akhiri dengan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tetap sehat dan semangat. Berkah dalam